Begitu pentingnya takwa ini sampai-sampai menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Khotib wajib berpesan takwa, kalau tidak maka tidak sah khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang termaktub di kitab Arba'in Nawawi, yang kalau di bulan Ramadan ini disampaikan oleh guru kita Gus Amhar Sidki habis asar, hadis ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, rawahu Tirmidzi. Hadis dari sahabat Abu Dzar dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan segeralah kamu ikuti perbuatan yang buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan yang baik. Segeralah berbuat baik setelah kamu melakukan keburukan. Tamhuha, pasti akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dan serawunglah kalian dengan manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang luhur, yang baik. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, perintah takwa ini mengapa takwa kok begitu pentingnya? Karena memang Allah sendiri berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Nah, makanya begitu pentingnya takwa ini sampai-sampai menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Khotib wajib berpesan takwa, kalau tidak maka tidak sah khutbahnya. Nah, ternyata takwa itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang kalau kita bisa menjadi orang bertakwa, kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah. Ijtinabu an-nawahi, menghindari, menjauhi larangan-larangan. Jadi orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Makanya Rasulullah juga berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunt.
takwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Di tempat yang sepi, yang tidak ada orang, di tempat keramaian, di tempat di mana tidak ada orang yang kenal dengan kita, nah, kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Karena kadang-kadang seseorang itu baik akhlaknya, tidak berani melanggar perintah Allah ketika dia bersama dengan teman-temannya. Tetapi ketika dia berada di suatu tempat yang tidak ada orang, atau mungkin di suatu tempat yang tidak ada orang yang kenal dengan dia, itu kadang-kadang imannya sedikit lemah, berbuat tidak baik, berani, wah tidak ada yang kenal saya, atau tidak ada yang melihat saya, akhirnya berbuat yang tidak baik. Nah, ini makanya Rasulullah berpesan, dimanapun kamu berada, keadaan apapun, kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik, ya. Karena perbuatan baik itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, ya. Kita sebagai manusia biasa itu tidak luput dari dosa, kesalahan, ya, terpeleset dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu murah hatinya, pintu ampunan banyak sekali. Salah satunya dengan kita memperbanyak kebaikan, maka yang itu kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di surat Hud atau yang ayat berapa gitu, ada Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Oleh karena itu, jangan malas kita untuk senantiasa berbuat baik, ya. Berbuat baik entah itu yang paling ringan, misalnya bermuka berseri-seri, tersenyum kepada orang lain yang kita temui, menyingkirkan duri atau batu atau barang-barang yang menghalangi jalan, yang bisa menyebabkan orang lain kesandung atau celaka, kita singkirkan. Menolong orang lain, ya, membaca zikir. Perbuatan baik itu banyak sekali, amal soleh itu banyak sekali, ya. Jangan sampai kita malas, kita harus rajin memperbanyak amal kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu bisa menghapus, bisa menghilangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang terakhir, yang ketiga adalah perintah untuk senantiasa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perintah untuk berakhlak yang mulia. Perintah untuk berbudi pekerti yang luhur, berbuat baik kepada orang lain, ya. Pergaulilah manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang baik. Nah, jadi hadis ini intinya perintah Rasulullah SAW supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakwa, kemudian memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan di hadis yang lain disampaikan bahwa ternyata orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, inna man ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu sekalian, ya. Wa aqrabakum minni yaumal qiyamah, yang paling dekat dengan aku majlisan yaumal qiyamah, tempat duduknya besok di hari kiamat. Orang yang paling aku cintai, yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat, menyertai Rasulullah. Itu apa? Siapa? Yaitu ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini ternyata kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, kita harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Pertama, mari kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, ibadah kita.
sholat, puasa, dan lain-lain, berbuat baik, birrul walidain dan sebagainya, kita jaga betul. Kita jaga juga jangan sampai kita terjerumus berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya. Kemudian mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan kita perbanyak amal soleh sehingga kita akan dihapus semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna i'tikafana wa taqabbal minna tilawatana al-Qur'an wa taqabbal minna jami'a ibadatina wa tammim lana taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arzuqna al-huda wat-taqwa wal-istiqamah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.